Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langit 7. Kita lanjutkan untuk tutorial berikut ini, lanjutan dari sebelumnya, yaitu gambar denah pondasi. Sekarang kita akan lanjut untuk penggambaran detail. Silakan simak dan ikuti dengan baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share jika ini bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan detail pondasi. Nah, di sini saya contohkan satu saja. Ya, silahkan nanti dikembangkan sendiri. Nah, ini merupakan lanjutan dari gambar denah rencana pondasi, sehingga akan lebih jelas lagi kenapa tadi dibuat 500, 400, ya, untuk garis-garisnya dengan jarak tertentu. Nah, kita perhatikan contoh yang sudah jadi di sini. Nah, pondasi, ya, yang akan kita buat harus ada sketch semacam ini dulu, ya, paling tidak di kertas lah, ya, kita sketch dulu, karena untuk menggambar denah rencana pondasi kayak gini kalau belum tahu detailnya ya sulit juga. Intinya sudah ada sketch untuk pondasinya. Yang utama adalah bahwa kita ketahui untuk dimensi badan pondasinya, lebar atas badan pondasi itu di sini 300, ini ada 300 mili karena saya dalam satuan mili. Kemudian badan pondasi bawah itu 800, ya. Kemudian slope-nya itu saya buat ukuran 150-200 dimensinya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk unstamping itu dengan ketinggian 200 mili, 200 mili atau 20 cm. Kemudian untuk urukan pasir yang di bawah unstamping saya buat 50 mili. Lebarnya adalah 1000 mili atau 100 cm. Nah, ini tadi kenapa sisi kiri kanan itu 500? Ini yang kalau kita buat garis lurus, nah semacam ini. Nah, ini ya. Ini kalau dibagi dua adalah 500. Nah, untuk multiline, ya, multiline sendiri itu ada titik tengahnya. Kemudian yang ke atas itu, kalau kita lihat di settingan multiline style itu adalah 500, itu adalah di sebelah atas, ya, nilai positif. Kemudian di bawahnya atau sisi sampingnya adalah negatif. Ya, kalau ini kanan kiri ya ini 500, yang ini negatif 500, sehingga dibagi dua. 500 adalah sisi paling pojok bawah di sini, galiannya, ya, galian pas di pasir. Kemudian yang kedua adalah 10, itu kan kalau 500 dikurang 100 adalah 400. Ini adalah pertemuan antara badan pondasi dengan unstamping. Nah, ini di sini. Karena rencana pondasi itu adalah tampak dari atas. Nah, sehingga tampak dari atas adalah yang ini. Yang tergambar adalah pondasinya. Kalau masalah tanah atau galiannya itu nomor 2. Yang penting adalah di pondasi itu sendiri, konstruksi pondasi. Kemudian di sini adalah nilai tadi 400, ya, dari as ke sisi kiri, ya, sisi kiri atau kanan dari badan pondasi, yang 800 dibagi 2 kan 400 semacam itu. Kemudian untuk badan pondasi atas lebarnya adalah 300, sehingga kalau kiri kanan ya 150-an. Sedangkan untuk slope sendiri itu 150. Ini dibuat dengan lebar 150. Ya, menyesuaikan kalau nanti dalam perencanaan gedung bertingkat dan sebagainya, mungkin dimensi akan berbeda lagi. Ya, bisa saja 200. Nah, untuk tingginya juga akan menyesuaikan dengan perencanaan. 150 dibagi 2, 75. Sehingga tadi kalau kita lihat di ML style, ya, oke, kita cek kembali, ini sama semacam ini. Ini penjelasannya semacam itu, ya. Nah, oke, nah, sehingga seperti semacam ini, positif negatif, anggapannya semacam itu. Oke, sekarang kita mulai untuk menggambarnya. Pahami, kuasai dulu dimensi, ya. Kemudian keterangan-keterangan di sini apa saja bagian-bagiannya,
untuk bisa menggambar. Buat sketch terlebih dahulu di kertas. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Saya akan mencoba menggambar dari denah rencana ya, dari denah rencana. Kita bisa membuat langsung seperti ini langsung dengan teknik yang berbeda, pakai straight, pakai rectangle bisa. Sekarang saya coba menggunakan teknik construction line dulu ya, vertikal, oke. Nah, saya ambil dari sini langsung. Ya, saya klik sini, oke. Ini adalah garis-garis konstruksi pondasi utamanya ya, badan pondasi, unstamping, dan juga urukan pasirnya. Caranya adalah kita buat aja garis horizontal sembarang semacam ini. Nah, kita buat konstruksi dari bawah ke atas. Bisa kita buat dari atas ke bawah atau bawah ke atas, dari samping pun bisa kalau sudah advance ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya trim kiri kanannya dulu, PR, enter 2 kali, klik, oke. Nah, sekarang kita offset. Berapa ketebalan urukan pasir bawah samping? Kita masukkan 50 mili. Nah, oke. Kemudian kita offset lagi ke atas sebesar 200 mili. Ini untuk unstamping. Oke. Nah, setelah ini kita offset lagi ke atas 800. Tinggi badan pondasi, ingat ya, badan pondasi. Kemudian kita offset lagi 200. Tinggi slope ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita potong sesuai keperluan. Caranya adalah kita buat dulu badan pondasinya. Badan pondasi itu posisinya di sini. Nah. Oke. Oke. Nah, ini akan bentuk badan pondasi. Kita trim. Kita trim sampai di sini. Kita buang yang tidak diperlukan. Oke. Kalau sudah seperti ini, yang tidak perlukan dihapus. Kita hapus yang tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan ya. Ini juga. Ini juga. Kemudian kita trim juga bagian atas. Ini juga. Ini juga. Oke. Ini ya. Ini juga. Oke. Nah, sudah terbentuk badan pondasi. Kemudian kita lengkapi. Pertama kita lengkapi untuk ini ya, untuk galian pondasi. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini, ini kemiringannya berapa? 1:5 ya. Cara buatnya gini aja. Kita buat line horizontalnya itu 100, ya, tingginya 500, enter. Nah, ini L, enter. Kita ambil miringnya kayak gini. Nah, yang ini kita buang ya, dan kita copy, move ya, kita move, tampilkan sini. Kemudian ini kita mirror. Nah, oke. Setelah itu ini adalah dasar dari pondasi. Nah, cuman kita harus tahu berapa leveling tanah aslinya ya.
Misal anggap aja dari slope, antara slope dan apa namanya ini, kita turunkan misalnya, nah ini ya, ini saya panjangkan, kita fillet aja. Nah ya, saya mirror. Nah, bisa aja tadi ini di mirror bisa ya. Oke, tadi kelewat lupa. Oke, enggak apa-apa. Ini adalah muka tanah asli ya. Jadi pondasi itu digali nanti tidak sedalam dari sini, tapi dari sini ke batas bawah ini. Nah, oke, ini muka tanah. Nah, pondasinya agak ke atas ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nah, setelah seperti ini, apa yang kita buat? Ya, kita buat untuk urukan tanahnya ya. Urukan tanahnya seberapa? Nah, karena di kiri kanan ini adalah, ini coba kita lihat potongannya di mana. Nah, ini adalah di ruang tengah dengan ruang tamu, dan ini adalah garasi ya. Ini ketinggiannya levelingnya sama, ini 0 ya. Dan nolnya itu di mana? Saya buat aja dari bawah coba ya. Saya buat dari sini. Misal ini saya offset. Oh iya, samakan aja ya, samakan aja dengan sini. Nah, saya buat di sini untuk urukan pasir ya. Urukan pasirnya saya taruh di sini aja. Ini urukan pasir, saya offset 50 bawah. Urukan pasir, kemudian saya offset lagi. Ini untuk rabat, saya offset. Untuk urukan pasir lagi, spesi keramik. Dan ini saya mirror. Saya daripada buat potongan lagi, saya ambilkan saja dari sini aja ya, sama aja ya, atau gini aja. Oke, saya potong di sini aja. Oke, karena saya buat sama. Nah, saya ambilkan biar sama kayak ini, MA ya, MA match propertiesnya, kemudian klik. Oke, kita trim kiri kanan. Nah, setelah ini kita buat untuk simbol atau hedge-nya ya. Kita mulai aja dari yang bawah. Saya pilih dulu arsir, kemudian ketik H, enter ya. Kemudian kita pilih send, arsen, oke, sini ya. Nah, kita besarkan aja. Oh, terlalu rapat. Nah, kita buat dengan titik 5. Kemudian saya buat garis bantu di sini. Untuk membuat unstamping, saya menggunakan ellipse, EL enter, kemudian pakai C enter, center ya. Nah, di sini. Nah, kemudian saya klik di sini. Nah, saya klik di sini. Oke. Sebagai garis bantu saya buat kayak gini. Oke. Nah, dan saya copy. Oh, enggak, saya mirror aja ya. Mirror. Saat itu kita tinggal copy.
dan seterusnya ya. Kita mirror aja di sini. Nah, enter. Jadi batunya tertata rapi. Oke, ini digambar tidak apa-apa, dipasang mungkin seperti ini. Kemudian untuk badan pondasinya kita kasih head juga. Saya menggunakan gravel aja ya, yang gravel. Kemudian nah, ini skalanya terlalu besar, kita rubah 1 dulu, kita buat 20 coba. Nah, oke, pas. Ini untuk pasangan batu belahnya. Kemudian urukan tanah ya. Urukan tanah kita gunakan sama dengan bata ya. Ini sudutnya kita rubah ke 4. Oke, kemudian ini kita BO dari sini, kita rubah. Urukan pasir kita kasih edge. Oke. Kemudian rabatnya kita kasih head juga. Kita kasih Archon. Oke. Nah, untuk slope-nya bisa kita head pakai Archon, tapi kalau ingin detail sampai ke tulangan kita bisa buat dengan cara tadi sudah saya bundari, saya offset ya, 15 mili ya, untuk selimut betonnya ya, saya buat 15 mili aja. Oke, kemudian saya offset sebesar berapa? Bagel 6 mili ya, 6 mili. Oke. Nah, kemudian saya buat circle untuk tulangan pokoknya, diameternya 12. Oke. Saya pasang di sini. Saya move. Sini saya kasih besi ya. Kemudian saya heads. Nah, selanjutnya kita buat untuk ini tadi ya, kita kasih heads kayak arsir aja, arsir 31. Kita buat sudutnya 0 saja. Oke. Terus enter, kita mirror. Ya, terus ke atas. Kemudian saya buat untuk headnya. Oke, gunakan langsung 3 dulu. Ini ada 2
besar. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk penggambaran dimensi. Bisa dilihat di contoh berikut ini ya. Nah, kita gunakan layer dimensi dulu. Dimensi. Oke. Oke, sekarang kita coba, kita klik dimension. Kemudian kita lanjutkan buat yang kedua. Ini bisa kita tarik ke bawah ya. Pindahkan di sini. Nah, dan kita kasih dimensi utama, letaknya di sini, jadi dimensi total. Ya. Oke. Untuk yang vertikal kita beri juga. Oke, ini ya untuk dimensi. Kemudian bagaimana untuk keterangannya? Nah, kita boleh beri dimensi untuk bagian atas di sini. Yang memang ada tempat, kita kasih aja di sebelah sini. Nah, kemudian kita beri keterangan ya, keterangan untuk bagian-bagian dari konstruksi fondasi maupun keterangan lainnya. Kita bisa menggunakan filter ya. Oke. Kita mulai aja dari yang paling bawah. Ini saya naikkan, misal ini kita beri nama bukan pasir, pasir buruk ya, pasir buruk. Oke, ini ya, jadi setelah itu kita copy ya, copy ke atas. Ini saya, nah ini ya. Oke. Ini tas bata 1 BC banding 5 hasil pasang.
Oke, kira-kira seperti ini untuk fondasi batu bilah atau batu kali. Silakan dipelajari dan dipraktekkan. Nanti kita lanjut untuk gambar detail yang lainnya. Ya. Oke, selamat berlatih dan belajar. Oke sobat semua, sudah mengikuti tutorial pembuatan detail fondasi. Semoga bermanfaat ya. Silahkan share sebanyak-banyaknya jika ini bermanfaat untuk orang lain. Nanti kita lanjut untuk tutorial AutoCAD penggambaran ya, detail maupun perencanaan rumah tinggal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.